Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hurmatain Fitria akan menjelaskan tentang pengembangan media pembelajaran PAI. Di sini saya akan membahas tentang lingkungan sosial sebagai media pembelajaran PAI. Oke. Sebelumnya di sini akan saya jelaskan tentang 4 poin yang akan saya jelaskan, yakni yang pertama adalah lingkungan sosial sebagai media pembelajaran PAI berkaitan tentang pengertiannya. Yang kedua adalah prosedur pengembangan lingkungan sebagai media pembelajaran PAI. Jadi prosedur-prosedurnya ya yang akan saya jelaskan di poin yang kedua. Dan yang ketiga adalah jenis-jenis lingkungan sebagai media pembelajaran PAI. Pasti banyak banget kan jenis-jenisnya. Di sini akan saya jelaskan tentang jenis-jenis medianya. Yang keempat adalah keuntungan dan kelemahan dari lingkungan sosial sebagai media pembelajaran PAI. Oke. Itu adalah 4 poin yang akan kita bahas. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yakni lingkungan sosial sebagai media pembelajaran PAI. Sebelum kita membahas sampai mendalam, kita haruslah tahu apa itu pengertian dari lingkungan dan media pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian dari media pembelajaran. Media pembelajaran secara harfiah adalah perantara antara pengirim pesan dan penerima pesan. Dan menurut istilah adalah materi setiap orang ataupun peristiwa yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oke, bisa disimpulkan secara mudah, media pembelajaran adalah segala sesuatu apapun yang bisa mempengaruhi atau memberikan kayak penyampaian kepada siswa, memudahkan seperti dengan alat grafis, video, ataupun audio, elektronik maupun secara manual, apapun itu yang bisa membantu dalam menyampaikan informasi dari guru ke peserta didik, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ke pengertian lingkungan sosial. Di sini ada 2 pengertian, yaitu menurut KBBI dan menurut istilah. Menurut KBBI, lingkungan diartikan sebagai bulatan yang melingkar. Maksudnya, ini dijelaskan menurut istilah, lingkungan secara luas adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita yang berhubungan dan berpengaruh terhadap diri kita. Sedangkan secara spesifiknya adalah hal-hal yang berpengaruh terhadap perkembangan manusia. Jadi di sini lingkungan sosial itu adalah segala apapun yang berada di sekitar kita, makhluk hidup maupun makhluk yang tidak hidup yang sangat berpengaruh terhadap diri kita. Oke, itu adalah pengertian sosial ya. Oke, karena poin pertama sudah terjelaskan, lanjut ke poin yang kedua, yakni adalah prosedur penggunaan penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran PAI. Ada 4, yakni adalah yang pertama karya wisata, yang kedua manusia sebagai sumber, yang ketiga survei desa, yang keempat pengabdian sosial. Yang pertama karya wisata. Apa itu karya wisata? Pasti teman-teman udah pada paham dan pernah mengalami kan? Karya wisata adalah apa, ayo? Pasti udah pernah kan? Karya wisata adalah kunjungan siswa keluar kelas untuk mempelajari objek tertentu sebagai bagian dari integrasi dari kegiatan kurikuler sekolah. Jadi di sini karya wisata adalah integrasi dari siswa itu tidak hanya menerima pembelajaran di dalam sekolah saja atau di dalam kelas saja, tetapi mengintegrasikan dengan lingkungan di luar. Misal kita kunjungan ke agrowisata kebun teh gitu. Kita di sana belajar tentang pembuatan teh yang dimana kita udah mempelajarinya dalam kelas, tapi kita langsung mengintegrasikan secara langsung ilmu tersebut di
dengan kunjungan ke kebun teh tersebut. Misal seperti itu. Pasti teman-teman udah pernah kan kayak gitu. Oke, langsung saja. Yang poin kedua, manusia sebagai sumber. Lah, di sini berbeda dengan yang poin pertama, di mana siswa keluar untuk mengintegrasikan ilmu yang didapat di sekolah ke luar atau mengadakan kunjungan tersebut. Nah, di poin kedua ini manusia sumbernya yakni mendatangkan narasumber untuk menge-share ilmu kepada guru atau peserta didik, sehingga dia itu dapat mendapatkan ilmu dari luar seperti itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Misal nih, kita mendatangkan narasumber dari pendidik pendidik yang berasal dari Amerika atau dari luar negeri gitu. Bagaimana pendidikan di sana bisa dikolaborasikan atau diimplementasikan di sini yang baik-baiknya seperti apa? Kita mendatangkan narasumber di situ. Lalu bagaimana itu dalam memberikan ilmu kepada pendidik ataupun siswanya, ataupun mungkin dari para ahli tertentu tentang sains atau kita tentang pembelajaran PAI ya, misal ini mendatangkan sebuah kiai atau sebuah profesor yang ahli di bidang PAI tersebut dengan disesuaikan lagi dengan kebutuhan siswa dan pendidik tersebut. Oke, next, yakni survei desa, di mana survei desa ini adalah kegiatan belajar yang dilakukan siswa melalui observasi. Nah, di sini hampir sama ya seperti karya wisata, tetapi di sini lebih ke kayak survei desa. Maksudnya langsung ke desa tersebut dengan mewawancara orang-orang yang ada di desa tersebut atau yang bersangkutan. Misalnya saja mewawancarai kepala desa bagaimana perkembangan atau pemahaman agama Islam di desa tersebut seperti apa. Lah, itu kan kita menjadi lebih tahu gitu keadaan real di masyarakat seperti apa, seperti itu. Jadi mewawancarai atau mengambil data yang diperlukan oleh siswa atau pendidik sebagai materi atau pembelajaran PAI. Oke, lanjut ke pengabdian sosial. Nah, di sini pasti teman-teman udah pernah kan pengabdian sosial. Ya, seperti KKN di semester 5 ya kalau nggak salah. Itu guru atau siswa secara bersama-sama mengadakan kegiatan dengan memberikan bantuan atau kita memfasilitasi lah secara kalau memberikan bantuan kan hanya memberikan saja, tetapi kalau memfasilitasi itu kita bekerja sama dalam membangun masyarakat yang lebih baik seperti itu. Pasti teman-teman udah banyak kan program-program pas waktu KKN atau PKL itu bisa menjadi ranah ke pengabdian sosial. Oke, lanjut saja next ke jenis-jenis lingkungan. Nah, ini jenis-jenis lingkungan sebagai media pembelajaran ini ada beberapa, di mana kan kita fokus ke media pembelajaran ya. Kalau umpamanya media pembelajaran PAI itu banyak sekali jenisnya, tapi ini saya sebutkan 3 aja biar lebih ringkas dan tidak meluas. Yakni yang pertama adalah pondok pesantren, yang kedua adalah masjid, yang ketiga adalah pendidikan di sekolah atau di lembaga. Yang pertama, pondok pesantren. Pasti udah tahu semua kan? Pondok pesantren adalah apa? Lembaga, yakni adalah pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang dilaksanakan dengan sistem asrama, di mana di situ ada Pak Kiai, ada santri, ada masjid sebagai sebagai dakwahnya, dan ada juga kadang-kadang ada pula dilengkapi dengan lembaga pendidikan di dalam pondok pesantren tersebut. Oke. Di situ ada pendidikan informalnya, ada pendidikan formalnya, terkadang ada pendidikan formalnya juga. Oke, lanjut ke poin kedua, yakni adalah jenis lingkungan media pembelajaran PAI adalah masjid. Kenapa masjid ini digolongkan sebagai jenis lingkungan sebagai media pembelajaran? Karena masjid ini dalam
media pembelajaran PAI ini bisa digunakan tidak hanya tempat ibadah saja, tetapi juga media untuk berkomunikasi, untuk mengembangkan masalah, membahas tentang masalah ekonomi, bahas sosial ataupun budaya, dan juga sebagai lembaga pendidikan atau ilmu pendidikan secara informal seperti itu. Pasti kan ada ya di masjid itu ada, terkadang masih ada yang masjid itu sebagai media pembelajaran kayak TPQ, kayak TPA ataupun yang lainnya. Lanjut ke pendidikan di sekolah atau lembaga, di mana pendidikan di sekolah adalah lembaga pendidikan yang melaksanakan pembinaan pendidikan dan pengajaran dengan sengaja, teratur dan terencana. Lah, di sini berbeda seperti masjid maupun pondok yang informal. Nah, di sini pendidikan sekolah ini sudah diatur sedemikian rupa dengan mengacu pada kurikulum yang ada atau peraturan yang sudah ditetapkan dalam pemerintahan Indonesia seperti itu. Lanjut, yang terakhir adalah keuntungan dan kelemahan penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang pertama, keuntungan dulu ya teman-teman. Di sini banyak sekali keuntungan yang kita dapat dari pembelajaran, dari penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang pertama adalah kegiatan belajar ini lebih menarik dan tidak membosankan. Karena kenapa? Karena kan kita tahu sendiri ya bahwa belajar itu nggak hanya monoton di dalam kelas aja, tetapi kita bisa memanfaatkan di luar kelas. Jadi tidak suntuk, tidak hanya melihat sekotak kelas itu aja, tetapi kita bisa memanfaatkan di luar kelas gitu. Dan tidak terbatas. Oke, yang kedua adalah hakikat belajar akan lebih bermakna. Kenapa demikian? Karena kan pasti ya, kalau di dalam kelas itu hanya monoton, guru memberikan materi atau mungkin guru memberikan motivasi kepada siswa, lalu siswa itu mencari sendiri ataupun berdiskusi di dalam kelas. Lah, kalau dengan kita memanfaatkan lingkungan, khususnya lingkungan sosial, pasti kan lebih bermakna atau lebih mengena kepada siswanya, akan lebih teringat atau termaknai di dalam diri siswa tersebut seperti itu. Yang ketiga adalah bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya serta lebih faktual. Lah, pasti kan udah tahu ya bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar kita itu kan mudah didapat pastinya, karena kan memanfaatkan lingkungan sosial sebagai media pembelajaran, yakni dengan memanfaatkan media-media yang ada di sekitar itu. Jadi nggak perlu ekspor atau impor benda-benda atau membeli barang-barang yang atau media-media yang mahal, tetapi kita dengan memanfaatkan media yang ada di sekitar kita, dan juga lebih faktual karena memanfaatkan yang ada, memang sumbernya itu ada di sekitar kita seperti itu. Yang keempat, kegiatan pembelajaran lebih komprehensif dan lebih aktif. Kenapa demikian? Karena di sini kan komprehensif itu kayak lebih lengkap gitu ya. Jadi pembelajaran itu lebih lengkap, lebih lebih bervariasi, yakni dengan seperti mengadakan, pastikan dengan di lingkungan secara tidak langsung siswa itu mengamati teman-teman, bertanya, wawancara itu dengan membuktikan ataupun dengan mendemonstrasikan, menguji fakta yang ada, itu menambah kelengkapan atau menambah kekomplekan kita dalam pembelajaran gitu. Dan pastinya dengan memanfaatkan lingkungan, siswa menjadi lebih aktif kan, sudah dengan adanya tahap-tahap kayak bertanya, mengamati, itu kan udah membuat secara tidak langsung siswa itu aktif. Yang kelima sekarang, sumber belajar menjadi lebih kaya ya, sama kayak yang dijelaskan tadi. Sumber belajar pasti nggak hanya terpaku pada media pembelajaran kayak
di dalam kelas, misal menggunakan papan atau menggunakan LCD. Kalau di luar kelas pastinya lebih banyak gitu. Yang terakhir adalah siswa juga lebih dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungan. Jadi siswa tersebut itu lebih lebih menjadi pribadi yang yang tidak asing bagi lingkungannya, seperti itu. Jadi siswa tersebut itu kayak lebih beradaptasi lagi karena mempelajari yang memang ada di lingkungan tersebut. Jadi ya pastinya lebih lebih adaptasi atau lebih menjadi pribadi yang mencintai lingkungannya otomatis ya, dan memupuk akan cinta terhadap lingkungan, seperti itu. Oke, ini kelemahannya ada 3. Yang pertama itu tadi kan udah keuntungan ya, sekarang kelemahannya. Pasti setiap media itu pasti ada keunggulan dan kelemahannya. Di sini ada 3 kelemahan saja teman-teman. Yang pertama yakni adalah tidak seperti pelajaran dalam kelas, pelajaran yang di luar kelas harus disiapkan secara matang. Pasti kan membutuhkan persiapan ya. Misal guru dalam misal kita ngambil karya wisata, pasti karya wisata kan pasti kita membutuhkan akomodasi, membutuhkan biaya, membutuhkan persiapan seperti itu. Apa yang akan kita teliti, amati, itu kan pasti ada ya. Tidak seperti di dalam kelas yang sudah tertata dengan kurikulum atau silabus yang ada di dalam kelas. Tapi kalau yang penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran ini membutuhkan yang lebih kompleks lagi daripada silabus yang ada di dalam kelas. Next yakni adanya anggapan belajar dengan lingkungan membutuhkan waktu yang relatif lama. Ini ada anggapan ya, padahal sebenarnya tidak bisa sebenarnya. Di sini kan kalau ini kan anggapan lah, ini kebanyakan anggapan. Karena kan harus dengan persiapan yang lumayan lama, jadi banyak juga orang-orang atau pendidik yang beranggapan bahwa emang dibutuhkan waktu untuk diadakannya pembelajaran di luar kelas, seperti itu. Namun sebenarnya kan bisa saja ya kalau kita memberi solusi dari ini, kan pasti bisa saja disesuaikan dengan kebutuhan kita, seperti itu. Yang ketiga kelemahannya yakni banyak guru yang masih berpandangan sempit bahwa belajar hanya dilakukan di dalam kelas. Nah, di sini itu banyak guru yang masih kayak monoton. Ngapain sih pakai belajar di luar kelas? Belajar itu ya di dalam kelas. Banyak banget yang anggapan guru-guru yang masih belum tahu tentang lingkungan itu ternyata bisa kok dipakai sebagai media pembelajaran. Jadi ini yang menjadi kelemahan kegunaan lingkungan sebagai media pembelajaran. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Konklusinya bisa disimpulkan sendiri. Di sini saya menyimpulkan sedikit saja. Yang pertama yakni lingkungan sebagai media pembelajaran adalah sebuah pemahaman pengajaran terhadap gejala atau tingkah laku tertentu dari objek pengamatan ilmiah terhadap sesuatu yang ada di sekitar kita. Oke, yang kedua, cara penggunaan lingkungan dalam pembelajaran ada beberapa metode, yakni karya wisata, sumber manusia atau manusia sebagai sumber, survei desa, dan pengabdian sosial. Yang ketiga, jenis lingkungan sebagai media pembelajaran PAI yakni meliputi jenis-jenisnya, yakni meliputi pondok pesantren, masjid, dan pendidikan di sekolah. Dan yang keempat adalah keuntungan dan kelebihan, tadi udah dijelaskan, bisa disimpulkan sendiri ya teman-teman. Oke, terima kasih. Itu penjelasan dari saya.